Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama taslima katsira amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih hidup di bumi Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, atau dari zaman naik unta menuju zaman naik pajero. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia dari sederetan tokoh yang terkenal di dunia. Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Hadirin, melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad tersebut, khususnya dalam membentuk masyarakat madani, maka kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan dan pedoman bagi kita. Dan ini adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan landasan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyati rasulan minhum yatlu alaihi ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin yang berbahagia, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari dalam Zubdad Al-Tafsir Minfat Al-Qadir, maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar saja tidak mampu membaca dan menulis, tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Dalam bidang sosial, kebobrokan moral merajalela, maraknya mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintahan, etnis dan golongannya dikedepankan. Dalam bidang politik, hukum rimba menjadi peradaban, dan yang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak, sehingga setiap lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup, tak peduli terjengar-terjerit, pekik tangis bayi dalam tanah. Na'udzubillah min zolik. Dalam kondisi seperti itu, Rasul tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan, mengemban 4 misi utama. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, misi tilawah, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah alam buana ini. Kedua, wa yuzakkihim, misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kefukuran, kemaksiatan. Ketiga, wa yu'allimul kitabi, misi ta'lim, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi, sebab Al-Quran is the only thing that can lead man to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikian menurut Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis.
hadirin rahimakumullah, keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti berhasil membentuk dan membangun peradaban manusia sedunia. Abu A'la al-Maududi dalam The Prophet Islam mengatakan, "He is the only one exemplar where all excellence have been blended in one personality." Nabi Muhammad adalah satu-satunya contoh terlengkap semua keunggulan terkumpul dalam diri seorang pribadi. Demikian para hadirin, kebesaran beliau dibuktikan oleh sejarah. Beliau hidup dalam keadaan miskin. Allah menawarkan berbagai kesenangan material berupa harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap jadi emas. Tetapi beliau mengatakan, "Iza ya robla ardo lau ahadu min ummati finnari." Kalau demikian ya Allah, apapun yang Engkau berikan, tidak ada satupun yang menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku yang masuk neraka. Allahu Akbar. Hadirin, ini bukti sikap pemimpin sejati yang berorientasikan umat atau kepentingan umum, sebagaimana kaidah mengatakan, al-maslahu ammatu muqaddamu alal maslahatil khossati. Kepentingan umum lebih diprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, ada satu pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, suatu negeri akan hancur meskipun negeri itu makmur. Mereka, para sahabat, bertanya, bagaimana suatu negeri hancur meskipun dia makmur? Beliau mengatakan, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Akhir kata, inilah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu, bapak, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.